Sekarang kita bahas CIT purchasing yang modelnya agak berbeda, tetapi kita bisa menggunakan EOQ model parameter untuk menganalisis. Jadi pada CIT purchasing itu bagaimana perusahaan membeli bahan atau barang yang langsung dikirimkan ketika dibutuhkan untuk produksi atau dijual. Jadi di sini misalnya HP menggunakan CIT purchasing, dia melakukan kerjasama, ya, perjanjian dalam jangka panjang kepada seluruh pemasoknya. Setiap pemasok harus mengirimkan sesering mungkin untuk order yang kecil langsung ke lantai produksi berdasarkan schedule yang diberikan oleh HP. Supplier punya komitmen untuk memastikan itu dilaksanakan, karena kalau tidak dapat dikirim tepat pada waktunya maka akan ada masalah dalam produksi. Nah, di sini pada dasarnya sebenarnya kuncinya adalah bagaimana membuat biaya untuk order itu turun kalau kita ambil dalam konteks EOQ, karena menurunkan carrying cost salah satu diantaranya adalah menurunkan jumlah order EOQ-nya. Dan EOQ dapat diturunkan apabila kita bisa memesan lebih banyak. Tentu saja harus mengurangi biaya pemesanan tadi, cost of placing purchase order. Nah, caranya bagaimana? Bisa saja melakukan perjanjian jangka panjang, ya, untuk menentukan harga dan kualitas sehingga tidak perlu bernegosiasi setiap kali melakukan pembelian. Yang kedua, menggunakan sistem elektronik sehingga semuanya itu berbasis elektronik, tidak perlu banyak administratif, ya, dalam bentuk kertas, dan tidak perlu pemeriksaan karena kualitasnya sudah tinggi, jadi cukup dengan barcode selesai. Atau tadi sudah ada pre-approve atas pembelian, ya, dengan menggunakan purchase order cards. Nah, sepanjang bagian pembelian membeli berdasarkan angka total atau individualnya akan menghemat waktu. Jadi bagaimana menghemat proses pembelian sehingga biaya untuk mengorder itu turun, ya. Nah, tetapi yang pasti urusannya bukan itu saja. Kenapa? Karena sebenarnya urusannya bukan soal bagaimana menurunkan EOQ-nya, tetapi juga ternyata kalau persediaan lebih rendah, ya, maka ada faktor yang kita sebut stock out cost, ya. Kemudian ada juga mungkin sisi baiknya quality cost dan shrinkage, ya. Nah, ini harus kita perhatikan. Semuanya itu harus kita analisis untuk memastikan bahwa sistem CIT ini memang memberikan model pengelolaan pembelian yang lebih efisien, ya. Nah, kita lihat saja secara kasar mata, kalau kita hanya menggunakan EOQ, maka ada dua cara untuk membuat mendorong supaya EOQ tadi turun. Yang pertama adalah ordering cost-nya turun, ya. Di sini kita lihat dari 200 ke 30 membuat seluruh EOQ-nya jadi turun. Atau ketika dalam situasi di mana carrying cost-nya semakin tinggi. Jadi kalau carrying cost dari produk semakin tinggi, maka itu juga akan menyebabkan EOQ juga turun. Tetapi yang paling relevan, yang mudah kita lakukan adalah bagaimana menurunkan ordering cost. Kita lihat dalam dua kasus. Kasus pertama, kasus yang saat ini, kasus 2 dengan CIT. Jadi pada kasus pertama ada pembelian membeli 1000 unit, ya, yang sudah kita EOT 13 kali. Sekarang kita ubah dengan CIT hanya 100 unit tapi 130 kali. Purchasing cost-nya 14, ini akan sedikit berubah karena ada tambahan pembelian, tetapi karena menggunakan elektronik dan sebagainya kenaikannya tidak begitu besar. Lalu di sini tidak ada inspeksi, ya, ini ada inspeksi karena kita punya kontrak jangka panjang. Ini sama required rate of return untuk kita masukkan dalam carrying cost nanti. Kemudian carrying cost-nya ini lebih mahal karena lebih tinggi, ini lebih murah karena inventory lebih rendah. Lalu kalau ada masalah, ya, defektif, maka pelanggan akan mengembalikan dan kita membayar $10. Yang terakhir, stock out cost-nya di sini tidak ada, ya. Tapi di sini akan ada kemungkinan 150 unit dan harus ada rush order $4 per unit. Nah, analisis kita akan mencoba melihat semuanya tadi, berapa purchasing cost-nya dari masing-masing, lalu ordering cost-nya berapa, inspection cost-nya berapa, opportunity carrying cost-nya berapa, tadi yang dengan tingkat 12%, lalu carrying cost yang lain berapa, ya.
customer return berapa, stock out cost berapa. Nah, dari sini kalau kita menganalisis secara keseluruhan, maka kita bisa tahu ternyata dalam kasus kita JIT purchasing ini lebih baik daripada yang sekarang, sehingga perusahaan dapat mengadopsi JIT. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau ternyata ada supplier lain ya, setelah kita bekerja sama dengan satu supplier ini, ada supplier lain yang mendekati kita dan memberikan penawaran berbeda. Kita lihat dalam kasus ini, contohnya misalnya ini yang Ritek yang sekarang dari hasil perhitungan di atas, yang ini Denton. Nah, dia bersedia, dia membuat lebih sering tapi lebih rendah, tetapi kualitasnya masih dipertanyakan dibandingkan Ritek. Ya, 15% required return. Ini juga turun karena tingkat persediaan lebih turun lagi. Kemudian yang berikutnya adalah ini sama ya, tetapi diharapkan karena dia kualitasnya kurang bagus, ada 2,5% yang dijual dikembalikan. Lalu ada stock out cost-nya juga sama di sini, tetapi ini akan lebih sering karena masalah kualitas tadi. Nah, sekarang kita analisis ya, purchasing cost-nya bagaimana. Memang dia lebih rendah, tetapi beberapa mungkin lebih tinggi daripada Ritek tadi, termasuk ada biaya inspeksi dan sebagainya, dan ternyata sekarang Ritek masih lebih baik daripada Denton dalam hal ini tadi, bisa menyediakan total dari cost yang relevan untuk analisis ini, untuk menentukan kepada siapa supplier yang harus kita pilih ya. Jadi ini juga memberikan gambaran kepada kita. Yang pasti dalam menganalisis tidak hanya sekedar purchasing sama carrying, tapi semua cost yang relevan untuk pengambilan keputusan. JIT purchasing dapat diperluas sehingga bisa mencakup seluruh supply chains ya. Yang dimaksud supply chains adalah mulai arus barang, mulai dari barang, jasa dan informasi, mulai dari sumber awal raw materials sampai dengan barang kepada konsumen. Jadi kalau misalnya kita lihat pada bisnis BBM ya, itu ada yang mulai dari mencari titik-titik eksplorasi minyak ya, sampai mereka menambang minyaknya, migasnya yang minyak mentah tadi, lalu mengirimkan ke kilang, kemudian kilang membuat menjadi BBM, BBM dikirimkan ke penyimpanan terpusat, lalu dikirim ke masing-masing SPBU, dan dari SPBU dikirimkan kepada masing-masing konsumen ketika mereka memasukkan ke dalam kendaraan mereka BBM tadi. Itu yang namanya supply chain. Jadi kalau kita bisa mengelola supply chain dan berkoordinasi dengan baik, misalnya dalam kasus Procter & Gamble yang untuk Pampers, itu para retailers yang Giant, Hero, dan sebagainya bisa memberikan informasi kepada Procter & Gamble dan dapat mengantisipasi atas informasi tadi. Karena ternyata pembelian atas Pampers itu dilakukan dengan cara random oleh keluarga, tidak ada pola. Nah, informasi menjadi penting di sini. Nah, dengan melakukan sharing informasi ke semuanya, termasuk ke supplier dari P&G yang memproduksi Pampers, kemudian mengirimkan ke berbagai toko-toko retail tadi, maka akan ada beberapa manfaat. Yang pertama, stock out-nya jauh lebih sedikit pada toko-toko retail, kemudian biaya produksinya turun karena Pampers dapat diproduksi ketika dibutuhkan, tidak harus stok bahan. Yang ketiga juga tidak banyak order produksi yang sifatnya rush order. Dan yang terakhir tentu saja persediaan pada setiap bagian mulai dari raw material sampai di toko retail itu jauh lebih rendah dari pada sebelumnya. Ya. Dan di sini bahkan pada beberapa toko retail, misalnya seperti Walmart, itu membiarkan saja suppliernya menyediakan atau melakukan pengelolaan atas persediaan di masing-masing tokonya dengan model just in time yang disebut supplier atau vendor managed inventory. Sekarang kita membahas just in time pada perusahaan pabrikasi yang sebelumnya perusahaan dagang. Di sini ada dua model, yaitu materials requirement planning dan just in time production. Pada materials requirement planning, model pengelolaannya adalah yang disebut push-through system. Jadi, perusahaan melihat berapa demand terhadap produknya, lalu memproduksi
barang sebanyak demand tadi. Ya. Jadi misalnya Guidam, Philips dan sebagainya, mereka memperkirakan akan menjual Philips akan menjual berapa banyak flat screen TV dan mereka akan memproduksi secara terjadwal untuk memenuhi kebutuhan demand misalnya selama 1 tahun ya. Nah di sini MRP akan menentukan berapa output yang akan dihasilkan pada setiap tahapan, misalnya pada output yang ada di gudang berapa, yang diproduksi di pabrik berapa, nanti kebutuhan bahan-bahannya berapa, kebutuhan masing-masing bahan pada titik-titik produksi tertentu berapa. Ya, yang pertama tentu saja akan mendapatkan atau memerlukan informasi tentang perkiraan permintaan dari produk final, lalu kebutuhan material ya untuk setiap produknya itu apa saja, material, komponen, dan sub-assembly, lalu informasi berapa angka material, komponen, dan yang lain-lainnya tadi di gudang. Nah, dengan mempertimbangkan lead time pada saat pembelian dan untuk ketika memproduksi komponen-komponen tadi, maka disiapkan yang disebut master production schedule yang menunjukkan kuantitas dan waktu kapan diproduksi. Ketika barang selesai mulai diproduksi, maka semua output tadi didorong masuk ke lini produksi. Oleh karena itu dalam MRP penting sekali memiliki catatan persediaan dan biaya yang akurat ya, karena itu memang menjadi pokok utamanya mereka dalam mengelola produksi. Sebaliknya pada just in time itu pendekatannya disebut demand pull. Pabrik tidak akan memproduksi ketika tidak ada permintaan dari gudang atas bahan tadi. Gudang juga tidak akan nyetok apabila memang tidak ada permintaan dari pihak luar. Jadi pelanggan meminta ini baru gudang mengeluarkan, ketika di gudang barang keluar maka minta barang masuk dari produksi. Ketika barang diminta oleh gudang untuk diproduksi, maka produksi mulai minta berbagai hal barang-barang tadi kebutuhan untuk produksi sampai meminta raw material dari vendor. Nah itu yang disebut demand pull, karena memang produksi didorong oleh demand pada hilir ya. Jadi dari customer demand baru bergerak balik ke awal sampai kepada kebutuhan atas direct materials dan berbagai hal lainnya ya. Ini yang membedakan. Jadi di sini karena demand pull, maka IT itu mengharuskan ada koordinasi yang sangat erat antar workstation dan flow barang ya yang memang mengalir lancar. Oleh karena itu, dengan sistem ini, maka perusahaan dapat menghasilkan produk yang berkualitas tinggi tepat pada waktunya pada biaya yang paling rendah. Ada beberapa fitur seperti yang sudah dipelajari pada Carter. Yang pertama, produksi itu menggunakan manufacturing cell ya, sudah tahu maksudnya apa. Kemudian worker multitasking, multi-skill, dia harus bisa mengerjakan semuanya, baik pekerjaan yang terkait dengan direct labor maupun indirect labor. Setiap ada kesalahan segera dieliminasi secara agresif ya, bila perlu dihentikan, yang salah tadi dicari akar permasalahannya, diperbaiki, baru dijalankan lagi. Tentu saja supaya proses produksi normal. Di Carter kita diberitahu bahwa ada bump ya, untuk tetap produksi tetap jalan. Yang berikutnya adalah setup time diupayakan seminimal mungkin, sekecil mungkin. Bila perlu investasi uang lebih banyak untuk mengurangi setup time. Ya, harapannya setup time ini nol atau sangat kecil ya. Ini mirip seperti ordering cost P pada EOQ model. Mengurangi setup time dapat mengurangi tingkat persediaan. Kemudian supplier yang dipilih berdasarkan kemampuan mereka mengirim barang yang berkualitas tinggi dan tepat pada waktunya. Jadi harus ada hubungan erat antara perusahaan dengan supplier. Apa manfaatnya? Selain manfaat terkait dengan carrying cost, ada beberapa manfaat lain. Misalnya, ternyata ada peningkatan kualitas yang tinggi. Kenapa begitu? Karena penyebab dari rework, scrap, sama waste dipelajari dan berusaha dikurangi. Lalu, manufacturing cycle time jauh lebih cepat. Nah, penting bagi manajer ketika ingin mengadopsi CIT, harus mempertimbangkan semua cost dan benefit ini tadi. Jadi kita misalkan Hudson Corporation ya, itu memutuskan untuk mengadopsi CIT. Dan dari situ dia tahu dia harus mengeluarkan $100.000 untuk
tooling cost sehingga setup time-nya menurun setiap tahun. Nah, diharapkan dengan JIT ini tingkat persediaan turun 500.000 dan relevan cost yang lain terkait dengan persediaan, insurance, storage, material handling dan sebagainya akan turun sebesar 30.000. Kalau diketahui required rate of return 10.000, maka opportunity cost dari penurunan ini adalah 10% kali 500.000 ditambah ini penurunan dari relevan cost 30.000, 80.000. Dari sini kelihatannya tidak lebih baik, mendingan yang biasa karena cost savingnya 80.000 dan kita mengeluarkan 100.000. Tetapi analisis ini tidak lengkap karena tidak mempertimbangkan tadi yang terkait dengan kualitas. Misalnya diketahui bahwa dengan mengimplementasikan JIT, kualitas dapat meningkat sehingga jumlah rework akan berkurang 500 per unit setiap tahun, ya. Dan savingnya itu 50 per unit. Lalu yang kedua, karena kualitas barang yang diproduksi lebih baik, maka harganya bisa dinaikkan $2. Nah, dengan cara seperti ini kita masukkan semua, ternyata penggunaan JIT tadi bisa meningkatkan benefit sebesar 45.000. Ya, 145.000 cost saving atau tambahan revenue atau tambahan margin dan cost-nya hanya 100.000. Kemudian JIT juga bisa digunakan dalam industri jasa. Ya. Di dalam industri jasa, misalnya rumah sakit ya, dengan menerapkan JIT ini satu rumah sakit bisa menurunkan persediaan obat macam-macam dan sebagainya itu sampai 90%. McDonald juga menggunakan JIT sehingga tidak perlu menyetok burger ya, daging burger yang siap untuk diolah atau siap untuk disajikan. Tapi mereka berusaha mempercepat proses pembuatan burger sehingga ketika ada pesanan baru dimasak dan disiapkan. Nah, untuk bisa melaksanakan JIT dengan baik, salah satu cara adalah dengan menggunakan suatu software yang disebut Enterprise Resource Planning. Yang ini software yang isinya modul semua yang dibutuhkan perusahaan pada semua fungsinya. Ada accounting, distribusi, manufacturing, purchasing, human resource, dan semua fungsi. Data dikumpulkan real time, dimasukkan ke dalam software tadi, sehingga data tadi bisa diketahui oleh semua pihak dari end to end, dari mulai awal barang masuk sampai barang jadi, dan semua proses pendukung di dalamnya. Ya. Dengan ERP ini, dalam beberapa contoh misalnya, seorang sales dapat segera menghasilkan kontrak untuk pelanggannya di Jerman, ya, dan memverifikasi semua langsung meminta order produksi. Sistem yang sama juga akan digunakan untuk menjadwalkan produksi misalnya di Brasil, ya, dan meminta pengiriman bahan misalnya dari Cina misalnya. Jadi ERP ini dapat secara simultan mengkoordinasikan semua proses real time. Ya. Tentu saja banyak perusahaan yang menyatakan bahwa ERP ini sangat esensial bagi inisiatif JIT dan ini sangat tepat kalau menggunakan JIT, menggunakan sistem yang luar biasa rumit dan kompleks. Tentu saja ini akan sangat mahal. Kalau agak murah tentu kita bisa menggunakan sistem yang dihasilkan standar oleh SAP atau Oracle tanpa ada kustomisasi. Tetapi tanpa kustomisasi maka tidak ada manfaat yang lebih baik pada ERP. Jadi ERP yang baik adalah bagaimana kita mendapatkan yang customized tapi tidak terlalu mahal. Ya. Beberapa perusahaan berusaha mengembangkan ERP untuk perusahaan kecil dan menengah seperti NetSuite. Nah, ada beberapa kinerja, pengukuran kinerja dan pengendalian dalam JIT. Misalnya secara finansial, inventory turnover ratio itu diharapkan bakal naik. Kemudian yang ukuran non finansial, jumlah hari dalam persediaan diharapkan akan turun, jumlah produksi per jam diharapkan akan naik tadi, mempercepat proses ya. Kemudian jumlah scrap atau jumlah kerusakan dibandingkan produk yang selesai itu diharapkan akan turun. Manufacturing cycle time akan naik supaya perusahaan lebih responsif terhadap customer demand dan setup time terhadap manufacturing time itu diharapkan menurun. Ya. Nah, apa efeknya JIT terhadap product costing? Ya. Nah, efeknya adalah sekarang dengan tidak adanya atau sangat sedikitnya persediaan, maka tidak perlu banyak tidak perlu proses yang sangat
sangat rumit dalam menentukan persediaan seperti pada job order dan proses costing ya. Terus yang kedua, JIT juga dengan manufacturing cell itu dapat membuat cost-cost yang sebelumnya indirect menjadi direct karena dia terkait dengan sel manufacturing cell tertentu dan terkait dengan produk tertentu ya. Jadi dengan cara begini beberapa cost yang tadinya indirect menjadi direct cost ya. Kemudian juga perubahan ini juga akan membuat sistem product costing yang atau metode product costing yang digunakan jauh lebih sederhana. Kita akan mempelajarinya kedua hal tadi yang kita sebut backplash costing dan lean accounting. Seperti yang diungkapkan sebelumnya, pendekatan persediaan dengan menggunakan JIT itu memerlukan model akuntansi yang lebih sederhana, yang kita kenal dengan nama backplash costing. Dalam sistem ini, karena kecilnya atau hampir tidak ada persediaan, maka kita tidak perlu memilih asumsi weighted average, FIFO, dan sebagainya. Karena persediaan pada sistem ini menjadi sangat tidak material. Ya. Oleh karena itu, semua biaya persediaan bisa langsung kita bebankan ke cost of goods sold, atau kalau mau lebih kelihatan lagi mungkin tidak harus langsung, tapi bisa juga ke ending inventory. Jadi kalau kita amati dalam proses sistem biaya yang selama ini kita pelajari, maka pada tahap pertama ada pembelian bahan dan mengeluarkan conversion cost, lalu masuk ke WIP, dari WIP masuk ke finished good, dari finished good ke cost of goods sold. Ya. Nah, backplash costing bisa aja langsung fokus dari sini langsung ke finished good atau ke cost of goods sold atau ke finished good. Nah, itu yang disebut baru nanti kalau ada saldo-saldo persediaan ya diambil kembali, dimunculkan saja. Tapi karena jumlahnya kecil, kita cukup menggunakan sistem periodik dengan mengamati berapa kuantitas dan nilai dari persediaan-persediaan tadi, baik work in process maupun finished good. Tapi karena umumnya sangat tidak material, diabaikan juga tentu tidak akan menjadi masalah. Nah, ini kita ambil satu contoh ya, di mana flush-nya ke finished good. Ya. Ini contohnya. Jadi kita lihat yang model normal sama model backplash. Ketika membeli bahan, maka dicatat sebagai material in process inventory control, tetapi pada yang lama material inventory control pada accounts payable. Ya. Lalu conversion kita catat sebagai conversion cost control, di sini juga sama. Ya. Di sini tidak ada entry karena tidak perlu melewat WIP, tapi langsung masuk ke finished good. Jadi ketika di sini diakui finished good-nya dari work in process, tapi di sini langsung diambil dari materials dan conversion cost-nya. Kemudian ketika dijual normal ya. Lalu kalau ada sisa, karena di sini ada sisa, di sini ada conversion cost-nya 12600. Ini ada variance, maka variance-nya kita masukkan ke cost of goods sold, atau dengan alternatif lain apakah dialokasikan kalau masih ada finished good bisa dialokasikan ke finished good. Ya, ini juga sama. Jadi di sini paling tidak ada satu proses work in process yang hilang, sehingga job order dan proses costing tidak perlu kita siapkan di sini. Nah, yang pendekatan lain adalah kalau kita langsung flush ke cost of goods sold. Nah, ini contohnya ya. Ini sama, dua entry sama. Lalu tidak ada untuk work in process, tidak ada untuk finished good, langsung ke cost of goods sold. Jadi dari sini inventory sama conversion langsung ke cost of goods sold. Ini masih sama seperti sebelumnya. Lalu yang terakhir kalau ada ini under atau over allocated dari conversion cost ya, ada variance. Nah, jadi di situ dua metode tadi. Nah, bagaimana dengan variance ya? Variance itu dihitung dengan diperlakukan sama ya pencatatannya, tetapi nanti ketika ada over atau under allocated sama seperti yang sudah kita pelajari, apakah di close ke cost of goods sold atau di close ke persediaan apabila ada. Tapi karena persediaan tidak material mungkin nggak perlu, tetapi kalau
Kalau memang material maka dapat dialokasikan ke sana juga. Ini juga dengan asumsi variansnya tadi material. Tapi kalau variansnya tidak material, kita cukup semuanya ke cost of goods sold. Lalu kedua tadi, bisa saja dalam situasi tertentu kita akan munculkan ini work in process atau persediaan ya. Jadi dalam konteks ini maka kita perlu siapkan memunculkan lagi flush tadi ya. Kita lihat contohnya di sini. Ya, di sini misalnya ternyata ada persediaan di work in process atau persediaan di video shoot atau persediaan ternyata ada bahan yang belum dipakai dari hasil inventarisasi fisik, maka dapat kita munculkan persediaan di sini. Bisa juga ini inventory control atau inventory and raw in process dan juga mungkin finish good kalau memang ada. Itu aja yang agak khusus dan spesifik ya. Lalu ada juga yang lebih ini lagi lebih back plus costingnya yang lebih variasi ketiga ya di sini. Jadi di sini bahkan material tidak dicatat ya. Material tidak dicatat ketika pembelian ya, tidak ada materialnya. Nanti sebenarnya materialnya langsung dimasukkan ke finish cost of goods sold atau finish good ya, finish good di sini. Jadi materialnya tidak catat, begitu muncul accounts payable-nya langsung kita masukkan ke finish good. Lalu conversion cost masih sama, work in process tidak ada, kemudian kita tambah dengan conversion cost ini di finish good, lalu dan seterusnya. Ini juga bisa ditambah, jadi material tidak dicatat, kemudian finish good tidak dicatat, semuanya lari ke cost of goods sold. Jadi ada variasi lagi yang lebih sederhana lagi ya. Jadi itu beberapa contoh back plus costing. Yang terakhir yang kita pelajari ada yang namanya lean accounting. Nah, dalam lean accounting ini pendekatannya tidak lagi melalui pendekatan tadi tracking untuk setiap sampai finish good, tetapi dia akan melihat cost objeknya atau yang nanti metode penelusuran itu tidak ke produk tapi yang kita sebut value stream. Ya. Nah, value stream itu adalah semua hal yang dilakukan oleh perusahaan untuk memproduksi barang. Ya. Jadi di sini semua biaya muncul kita ini arahkan ke value stream-nya ya. Ini kita ambil contoh di sini misalnya ada revenue, kemudian ada bahan, kemudian ada upah terkait dengan produk ini, lalu overhead dan sebagainya jadi satu ya. Semuanya unused facility juga jadi satu. Kemudian ada rework, ada desain, ada marketing tapi khusus untuk model A, model B, model C, model D. Ini juga bisa lebih disederhanakan lagi value stream-nya ke toner cartridge dan ink cartridge ya. Jadi di sini yang revenue, kemudian direct material use ya, di value stream untuk toner dan sebagainya ke bawah. Jadi dia pendekatannya ini adalah value stream dari toner cartridge untuk semuanya. Jadi total value stream operating cost untuk masing-masing seperti ini. Jadi dia lebih sederhana, tidak perlu model tadi yang lebih presisi pada job order maupun proses costing. Tentu saja ini hanya bisa digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang menggunakan CIT, meminimalkan persediaan, ya, dan ini dia model produksinya benar-benar lean, ya, benar-benar tidak banyak persediaan yang digunakan.